Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Ibu dosen Arini Apriliani S.Farm, M.Farm, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pada hari ini, kami akan melakukan presentasi tentang glikosida sianogenik. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri ada Farisya Alia dengan NIM 200400021. Yang kedua Fauzia Tasya dengan NIM 200400023. Dan ada Fitri Anissa dengan NIM 200400024. Dan yang bergerak sebagai moderator adalah saya sendiri yang akan memimpin jalannya presentasi ini. Untuk pembaca pertama yaitu saya sendiri. Pengenalan glikosida sianogenik. Glikosida sianogenik adalah senyawa hidrokarbon yang terikat dengan gugus CN dan gula. Glikosida sianogenik bersifat racun atau toksik. Contohnya, glikosida sianogen umumnya terdapat dalam ubi atau ketela. Keberadaan glikosida sianogenik pada tanaman memiliki fungsi penting terhadap kelangsungan hidup tanaman tersebut. Glikosida sianogenik berperan sebagai sarana protektif terhadap gangguan predator terutama herbivora dan dalam proses metabolisme untuk membentuk protein dan karbohidrat. Pada tanaman yang tumbuh tanpa kerusakan, glikosida sianogenik dimetabolisme menjadi asam amino. Tetapi apabila tanaman tersebut rusak atau dipotong, maka glikosida sianogenik akan terdegradasi dan akan membebaskan asam sianida. Berikut ada struktur umum glikosida sianogenik. Silakan dilihat pada gambar. Glikosida sianogenik pada tanaman. Glikosida sianogenik terdistribusi pada lebih dari 100 famili tanaman berbunga. Senyawa ini juga ditemukan pada beberapa spesies paku-pakuan, fungi, dan bakteria. Senyawa glikosida sianogenik yang paling terkenal diantaranya adalah amigdalin dan linamarin. Jenis senyawa glikosida sianogenik dan tanamannya. Jenis glikosida sianogenik yang pertama ada amigdalin dengan nama umum almond dan nama latin Prunus amygdalus. Yang kedua ada durin dengan nama umum sorghum dan nama latin Sorghum album. Yang ketiga ada linamarin dengan nama umum singkong dan nama latin Manihot esculenta. Yang keempat ada lotaustralin dengan nama umum singkong dan nama latin Manihot carthaginensis. Yang kelima ada prunasin dengan nama umum stunefruits dengan nama latin Prunus sp. Dan yang terakhir ada taxiphyllin dengan nama umum bambu dan nama latin vulgaris. Dan pembaca kedua akan dibacakan oleh saudari Fauzia Tasya. Beberapa rumus kimia senyawa glikosida sianogen terdapat pada gambar tersebut. Linamirin, lotaustralin, amigdalin, dan durin. Tahap pelepasan asam sianida. Tahap yang pertama, glikosida sianogenik dapat terhidrolisis secara enzimatis menghasilkan asam sianida HCN atau asam prusat yang sangat beracun. Hidrolisis ini dilakukan oleh enzim beta-glikosidase, menghasilkan gula dan sianohidrin. Tahap yang kedua, degradasi sianohidrin menjadi HCN dan senyawa keton atau aldehid. Tahap lain dari hidrolisis glikosida sianogenik adalah melalui enzim hidroksinitriliase yang tersebar luas pada berbagai tanaman. Pada tanaman utuh, keberadaan enzim hidroksinitriliase dengan glikosida sianogen terpisah. Namun, pada saat terjadi kerusakan jaringan tertentu pada bagian tanaman tersebut, maka enzim ini akan langsung bertemu dengan senyawa glikosida sianogen, hingga pelepasan HCN dapat terjadi. Reaksi penguraian glikosida sianogenik terdapat pada gambar tersebut. Mekanisme toksisitas asam sianida. Asam sianida HCN yang dilepaskan oleh glikosida sianogenik merupakan senyawa toksik berspektrum luas pada setiap organisme. Hal ini disebabkan oleh kemampuan mengikat mineral-mineral seperti Fe2+, Mn2+, dan Cu2+. Mineral tersebut berperan sebagai kofaktor untuk mengoptimalkan kerja enzim, menghambat proses reduksi oksigen rantai pernapasan tingkat sel oleh sitokrom oksidase, transport elektron pada proses fotosintesis, dan aktivitas sebagai enzim semisal katalase, oksigen, dan lain-lain. Mekanisme toksisitas HCN yang paling umum adalah berikatan dengan ion besi.
HCN setelah dilepas dengan cepat diabsorbasi dari saluran gastrointestinal masuk ke dalam darah. Ion sianida Cn selanjutnya berikatan dengan Fe dan bereaksi dengan ferrik atau oksidase dengan mitokondria membentuk sitokrom oksidase, membentuk kompleks stabil dan menahan jalur respirasi. Untuk pembaca terakhir akan dibacakan oleh saudari Fitri Anissa. Tanaman yang mengandung glikosida sianogenik. 1. Singkong. Gejala keracunan glikosida sianogenik diantaranya penyimpatan, kerongkongan, mual, muntah, sakit kepala, bahkan pada kasus berat dapat menimbulkan kematian. Penanganan singkong tipe pahit dicuci, kulitnya dikupas, dipotong-potong, direndam dalam air bersih yang sangat selama beberapa hari. Dicuci lalu dimasuk sempurna, baik itu dibakar atau direbus. Singkong tipe manis hanya memerlukan pengupasan dan pemasakan untuk mengurangi kadar sianida ke tingkat non-toksik. 2. Pucuk bambu. Racun alami pada pucuk bambu termasuk dalam golongan glikosida sianogenik, sehingga gejala keracunannya mirip dengan gejala keracunan singkong. Untuk mencegah keracunan akibat mengkonsumsi pucuk bambu, maka sebaiknya pucuk bambu yang akan dimasak terlebih dahulu kemudian dibuang dan daun terluarnya diiris tipis, lalu direbus dalam air mendidih dengan penambahan sedikit garam. 3. Biji buah-buahan. Contoh biji yang mengandung glikosida sianogenik adalah apel, pir, plum, ceri, dan peach. Secara normal kehadirannya tidak membahayakan, namun ketika biji segar buah-buahan tersebut terkunyah, maka zat tersebut dapat berubah menjadi hidrogen sianida yang bersifat racun. Dosis letal sianida berkisar antara 0,5 dan 3,0 mg per kilogram berat badan. Baik, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 3. Apabila ada kesalahan maka mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.